Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, yang mana dua nikmat tersebut termasuk nikmat yang sering dilupakan oleh manusia berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia ialah nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, dan juga para pengikut yang setia. Pemirsa TV Al-Mahdi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang beberapa adab berdoa. Karena berdoa ialah perkara yang sangat penting bagi kaum muslim. Ya, Rasulullah pun bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ialah senjata bagi kaum muslim, senjata bagi orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah menjadikan doa tersebut sebagai senjata untuk mereka. Maka doa ini sangat penting. Islam pun juga telah mengajarkan aspek-aspek kehidupan, mulai dari yang terkecil sampai yang paling penting, mulai dari hal yang paling sepele sampai yang paling penting. Mulai dari masuk kamar mandi pun ada adab-adabnya. Begitupun dengan berdoa. Rasulullah mengajarkan beberapa adab berdoa, di antara yang pertama ialah memilih waktu yang mustajab, mencari waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab ada yang pertama ialah hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada bulan orang-orang pada melaksanakan haji, kaum muslimin pada melaksanakan haji. Yaitu pada tanggal 9 waktunya jamaah haji untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, pada hari itu menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Kemudian yang kedua ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan dijadikan oleh Allah menjadi waktu yang mustajab. Mumpung sekarang masih bulan Ramadan, kita berbanyaklah untuk berdoa. Kemudian waktu yang mustajab berikutnya ketika Jumat sore. Misalnya hari ini hari Jumat. Nanti sorenya itu jadi waktu yang mustajab. Habis asar ya hendaknya kita udah bersiap-siap, mandi, persiapan berbuka, itu kita duduk manis, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, hambamu membutuhkan ini itu, kita berdoa kepada Allah. Abu Hurairah berkata, pintu-pintu langit terbuka ketika jihad fisabilillah sedang berkecamuk, ketika turun hujan, dan ketika iqamah untuk sholat. Maka manfaatkanlah untuk berdoa, kata Abu Hurairah. Kemudian waktu mustajab berikutnya ialah antara azan dan iqamah. Waktu antara azan dan iqamah jadi waktu yang mustajab berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Kemudian waktu di antara dua khutbah. Biasanya di antara dua khutbah itu khatibnya duduk. Ketika khatib duduk itu, nah kita angkat tangan kita sebentar, kita berdoa sejenak. Itu karena itu menjadi waktu yang mustajab. Kemudian sepertiga malam terakhir yang biasanya kita melaksanakan sholat tahajud pada waktu tersebut. Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Fayaqulu may yad'uni fa astajibulah wa may yas'aluni fa u'tihi wa may yastaghfiruni fa aghfirullah. Allah berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, dan barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberinya ampun. Di antara waktu mustajab ada sepertiga malam terakhir yang biasanya kita melaksanakan sholat tahajud pada waktu tersebut. Sepertiga malam terakhir itu bisa kita mulai jam 2. Mulai jam 2 malam kita bisa mulai sampai subuh.
Nah, kita berbanyak doa pada waktu itu. Karena Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailal akhir. Wa yaqulu may yad'uni fa astajibu lah, wa may yas'aluni fa u'tih, wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir. Dia berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan memberinya ampunan. Ya, kemudian waktu mustajab ada ketika sujud. Rasulullah bersabda, waktu terdekat, keadaan terdekat antara Tuhan dengan hambanya ialah ketika sujud. Maka perbanyaklah kita berdoa ketika sujud. Sujud ketika sholat, kita berbanyak berdoa ketika waktu itu. Kemudian juga ketika hendak berbuka, menjelang berbuka puasa. Mumpung waktu Ramadan ini, setiap sore kita mesti siap-siap mau berbuka. Hendaknya kita berbanyak berdoa ketika itu. Adab yang kedua ialah menghadap kiblat. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau terus menghadap kiblat dan berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adab yang ketiga ialah mengangkat kedua tangan. Dari Salman radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian itu malu dan maha memberi. Dia malu kepada hambanya yang berdoa dengan mengangkat tangan, akan tetapi hambanya kembali dengan tangan kosong. Maksudnya tidak dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksud hadis ini ialah Allah itu malu kepada hambanya yang berdoa sambil mengangkat tangan, akan tetapi Allah tidak mengabulkannya. Allah malu jika tidak mengabulkan doa orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Kemudian ada berikutnya, adab yang keempat ialah mengawali doa dengan berzikir kepada Allah atau dengan sholawat atau dengan pujian kepadanya. Begitu pula ketika hendak mengakhiri doanya. Seperti yang biasanya para khatib Jumat itu. Khatib Jumat biasanya kalau di khutbah kedua mau ngawali doa, biasanya baca surat Al-Ahzab ayat 56 dulu biasanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, biasanya khatib Jumat biasanya baca itu dulu, baru baca Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dan seterusnya. Itu berarti khatibnya mengamalkan salah satu di antara adab berdoa tersebut. Boleh dengan baca ayat itu atau dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya, terserah. Atau dengan pujian, dengan memanggil nama Allah Al-Alim, Ar-Razzaq. Kalau misalnya kita minta rezeki nih, wahai ya Allah Ar-Razzaq, wahai Zat yang maha memberi rezeki, lancarkanlah rezeki hamba ya Allah. Nah, seperti itu. Kita panggil Allah sesuai dengan permintaan yang akan kita minta. Kemudian adab berikutnya, adab yang kelima, ialah melirihkan suara. Dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah berfirman, "Wala tajhar bi sholatika wala tukhafits biha wabtaghi baina dzalika sabila." Dan janganlah kalian mengeraskan doa kalian, wala tukhafits biha, dan jangan pula kalian terlalu melirihkannya, wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah di antara dua perkara tersebut. Salat di sini ialah di sholatika, diartikan sebagai berdoa. Jadi hendaknya kalau kita berdoa nggak terlalu keras-keras dan juga nggak terlalu pelan. Ya sewajarnya saja, lirih, suaranya lirih, nggak terlalu kencang dan nggak terlalu pelan. Karena Islam itu kan agamanya kan agama tengah-tengah ya, nggak terlalu berlebihan dan juga nggak terlalu kurang. Allah pula memuji Nabi Zakaria yang berdoa dengan suaranya yang lirih dan khusyuk. Dalam surat Maryam ayat 2-3, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria ialah ketika idnada rabbahu nidaan khafiyya, ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Adab berikutnya, adab yang keenam ialah berdoa dengan khusyuk
dengan penuh harap bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 90, Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yusari'una fil khairat, yang bersegera dalam melakukan perbuatan yang baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Mereka di sini ialah disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu Nabi Zakaria dan istrinya. Yang mana Nabi Zakaria dan istrinya itu sampai berumur tua belum memiliki anak. Akhirnya mereka tetap sangat semangat beribadah kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, yaitu dengan berdoa yang berharap banget dan cemas kalau doanya nggak dikabulkan. Akhirnya Allah mengaruniainya seorang anak, yaitu Nabi Yahya. Yang ketujuh ialah percaya bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Berdasarkan sabda Nabi, janganlah kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia memantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hendaknya bagi seorang muslim itu tidak ragu-ragu dalam berdoa. Dia memantapkan keinginannya, berkeyakinan bahwa pasti doanya akan dikabulkan. Karena nggak ada yang memaksa Allah, nggak ada. Sekarang coba kita pikir, iblis yang berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Iblis berdoa kepada Allah lantaran ketika itu iblis dikeluarkan dari surga karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya Allah mengeluarkan iblis dari surga, dan dia berjanji berdoa kepada Allah agar umurnya ditangguhkan sampai hari kiamat, agar dia bisa mengganggu anak keturunan Nabi Adam. Seperti itu. Yang seperti itu aja dia berdoa keburukan, Allah mengabulkannya. Apalagi jika kita seorang muslim ini yang setiap hari melaksanakan salat 5 waktu, setiap bulan Ramadan kita berpuasa, masa doa kita nggak dikabulkan? Percayalah kita bahwa doa itu pasti akan dikabulkan. Adab berikutnya yaitu adab yang ke-8, ialah mengulang-ulang dalam berdoa. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW ketika beliau berdoa, beliau mengulanginya 3 kali. Ketika beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangnya 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Seperti halnya ketika kita mohon ampun kepada Allah, kita berdoa Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, kita ulangi 3 kali. Ini juga menunjukkan atas keinginan besar kita kepada Allah akan dikabulkannya doa ini. Jadi pengulangan suatu perkataan itu menunjukkan atas keinginan besarnya. Seperti kayak anak kecil biasanya. Anak kecil tuh kalau misalnya minta mainan ke orang tuanya kan dia mesti ngerengek-rengek. Dia mesti minta bolak-balik. Nah, itu kan menunjukkan atas keinginan besarnya dia untuk mencapai keinginannya. Yang ke-9, adab yang ke-9 ialah tidak tergesa-gesa dalam berdoa, dan juga menghindari prasangka buruk bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah, dan mengatakan kelihatannya doaku nggak dikabulkan deh. Kita jauhi prasangka tersebut. Nabi SAW bersabda, akan dikabulkan doa seorang hamba selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya berdoa akan tetapi belum dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jika kita sudah berdoa sudah 10 tahun belum dikabulkan sama Allah, misalnya ada sepasang suami istri, mereka belum dikaruniai seorang anak, mereka tetap selalu berdoa, dan jangan sampai mereka ini tergesa-gesa dalam berdoa, mengatakan sudah 10 tahun kita berdoa kepada Allah, kita berdoa ke Allah tapi kok belum juga punya anak, kelihatannya Allah udah nggak ngabulkan doa kita. Yang seperti itu nggak boleh. Contoh halnya itu seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria dan istrinya sudah sampai sepuh, mereka belum punya anak, mereka tetap semangat berdoa dan memantapkan doanya dan beribadah kepada Allah. Akhirnya mereka pun dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Yahya.
Seperti itulah contoh dari Al-Quran dan hadis. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari kesempatan kali ini ialah pada berdoa yang pertama tadi ialah mencari waktu yang mustajab. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan cukup sejajar dengan pundak aja, nggak usah terlalu tinggi atau juga nggak terlalu rendah. Islam itu diantaranya. Kemudian mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan berzikir kepada Allah dan juga dengan salawat. Yang kelima, melirihkan suara. Yang keenam, berdoa dan khusyuk dan penuh harap dan dengan mantap hati. Yang ketujuh ialah percaya bahwa doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedelapan, mengulang-ulang dalam berdoa. Yang kesembilan ialah tidak tergesa-gesa dalam berdoa dan senantiasa meneruskan doanya sampai dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah. Kita berikan hidup yang mulia, kita diberikan kelancaran rezeki, negeri kita segera disembuhkan dari COVID ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.